Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Galih Pradananta selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi matematika keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Widya Wulan Septiani dengan NIM belakang 081, Kiki Melinda dengan NIM belakang 072, dan Muhammad Nabi Zamzami dengan NIM belakang 058. Dalam video kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama persentase, yang kedua nomor indeks, yang ketiga inflasi, yang keempat bunga majemuk, yang kelima seri geometris, yang keenam penilaian investasi, dan yang terakhir yaitu matematika formal. Yang pertama, persentase. Kata persentase berarti persen, yaitu per 100 ditunjukkan dengan simbol seperti ini. Contohnya yaitu 10 per 100 atau 10%. Contoh soal. Yang pertama, 25% sama dengan 25 per 100 jika disederhanakan lagi menjadi 1 per 4. Contoh yang kedua, 15% dari 12 sama dengan 15 per 100 dikali dengan 12 sama dengan 180 per 100. Jika kita jadikan desimal atau kita sederhanakan menjadi 1,8. Contoh yang ketiga yaitu pada awal tahun jumlah penduduk sebuah desa kecil adalah 8.400. Jika pertambahan jumlah penduduk per tahunnya adalah 12%, tentukan jumlah penduduk pada akhir tahun. 12% sama dengan 12 per 100 atau kita sederhanakan menjadi 0,12. Pertambahan penduduknya yaitu 0,12 dikali dengan jumlah penduduk awal tahun. 12 per 100 dikali dengan 8.400 sama dengan 1008. Jadi jumlah penduduk akhir tahun yaitu jumlah penduduk awal tahun ditambah dengan pertambahan penduduknya 8.400 ditambah dengan 1008 sama dengan 9.408. Dalam bagian ini menjelaskan dua penerapan persentase dalam ekonomi makro, yaitu yang pertama nomor indeks. Angka indeks merupakan angka perbandingan yang digunakan untuk menentukan dan melihat terjadinya perubahan selama kurun waktu tertentu dengan menggunakan perbandingan dari data waktu dasarnya. Untuk menentukan indeks dari suatu data, baik jumlah data harga maupun data nilai, diperlukan angka pembanding, yaitu data yang dijadikan sebagai dasar perhitungan atau disebut dengan waktu dasar. Ada 3 macam angka indeks, yaitu yang pertama indeks harga, yang kedua indeks jumlah, dan yang ketiga yaitu indeks nilai. Indeks harga dirumuskan dengan I sama dengan PN per P0 dikali 100. Indeks jumlah dirumuskan dengan I sama dengan HN per H0 dikali dengan 100. Yang ketiga yaitu indeks nilai. I sama dengan PN kali HN per P0 kali H0 dikali dengan 100. Dengan keterangan PN adalah harga pada waktu yang ditentukan, P0 harga pada waktu dasar, Hn jumlah pada waktu yang ditentukan, dan H0 jumlah pada waktu dasar. Dalam indeks harga terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode agregatif sederhana atau tidak tertimbang, yaitu suatu metode yang hanya menggunakan harga dan mengabaikan jumlah barang. Sedangkan yang kedua yaitu metode tertimbang, yaitu metode yang menggunakan perubahan jumlah barang dan harganya. Dalam metode ini terbagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode Laspeyres atau dilambangkan dengan IL, yaitu indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun dasar atau H0 sebagai faktor penimbangnya dengan rumus IL sama dengan sigma PN kali H0
per sigma P0 kali H0 dikali dengan 100. IL merupakan angka indeks last Payres, PN harga tahun berjalan, P0 harga tahun dasar, H0 kuantitas barang pada tahun dasar, dan sigma adalah jumlah keseluruhan. Yang kedua yaitu metode pasca atau IP, yaitu indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun yang diukur atau HN sebagai faktor penimbangnya, dengan rumus IP sama dengan sigma dalam kurung PN kali HN tutup kurung per sigma P0 kali HN dikali dengan 100. IP merupakan angka indeks pasca, PN harga tahun berjalannya dihitung angka indeksnya, P0 harga pada tahun dasar, dan HN kuantitas tahun berjalan atau dihitung angka indeksnya. Contoh soal indeks harga menggunakan metode agregatif. Diketahui ada 3 jenis barang, yaitu barang A, B, dan C. Berikut tabel perbedaan harga dari 3 tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai 2022. Tabelnya sebagai berikut. Pertanyaannya yaitu, jika pada tahun 2020 dijadikan sebagai tahun dasar, berapa angka indeks harga tahun 2022 untuk ketiga jenis barang di atas? Kita menggunakan rumus I sama dengan PN per P0 dikali dengan 100. PN tadi yaitu harga tahun berjalan. Di sini yang ditanyakan tahun 2022, jadi kita menggunakan 16.800 per P0-nya yang dijadikan sebagai tahun dasar yaitu 2020, berarti 10.000 ini. 16.800 per 10.000 dikali dengan 100 sama dengan 168%. Jadi, jika tahun 2020 adalah tahun dasar, maka indeks harganya adalah 168%, sehingga telah terjadi kenaikan sebanyak 68%. 68% diperoleh dari angka indeksnya ini dikurangi dengan 100%. Jika hasilnya positif, maka terjadi kenaikan, dan jika hasilnya negatif, maka terjadi penurunan. Contoh yang kedua yaitu contoh soal indeks harga menggunakan metode tertimbang. Yang A yaitu dengan menggunakan metode last Payres. Diketahui jumlah keseluruhan harga barang pada tahun 2021 setelah dikalikan dengan jumlah barang pada tahun dasar yakni 2020 adalah 210. Sementara harga dasar dikali jumlah barang pada tahun 2020 yakni 200.000. Maka IL sama dengan 210.000 per 200.000 dikali dengan 100 sama dengan 105,00%. Jadi pada tahun 2021 terjadi kenaikan harga sebesar 5%. Cara mencari 5% tersebut yaitu hasilnya ini dikurangi dengan 100%, seperti contoh yang pertama tadi. Contoh yang kedua yaitu dengan menggunakan metode pasca. Diketahui jumlah keseluruhan harga barang pada tahun berjalan 2021 setelah dikalikan dengan jumlah barang pada tahun yang sama adalah 242.500. Sementara harga dasar pada 2020 dikali jumlah barang pada tahun berjalan 2021 yaitu 240.000. Maka IP sama dengan 242.500 dibagi dengan 240.000 dikali dengan 100 sama dengan 101,04%.
Jadi pada tahun 2021 terjadi kenaikan harga sebesar 1,04%. Materi yang kedua yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu peristiwa dalam perekonomian di mana terjadi harga dari semua barang naik secara terus-menerus atau berulang-ulang. Bisa juga inflasi dikatakan sebagai suatu keadaan dalam perekonomian di mana harga-harga barang tersebut naik secara terus-menerus. Faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi yaitu yang pertama, tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat dan menyebabkan persediaan barang yang ada di pasar menjadi menurun lebih cepat. Yang kedua yaitu peredaran uang di tengah masyarakat menjadi semakin meningkat dan menyebabkan likuiditas yang semakin meninggi. Yang ketiga, proses distribusi barang yang kurang lancar bisa menimbulkan inflasi di negara tersebut karena permintaan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi dengan baik. Cara pemerintah mengatasinya yaitu dengan program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, koordinasi komunikasi yang berjalan dengan efektif, dan kelancaran distribusi. Jenis inflasi menurut sifatnya yaitu yang pertama inflasi rendah kurang dari 10% per tahunnya, inflasi menengah yaitu 10-30% per tahunnya, inflasi berat 30-100% per tahunnya, dan inflasi sangat tinggi 100% per tahunnya. Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks harga komoditas tertentu dari tahun berdasarkan indikator perubahan harga. Indikator yang sering digunakan untuk laju inflasi adalah IHK atau indeks harga konsumen. IHK merupakan nilai yang digunakan untuk menghitung perubahan harga rata-rata terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Dirumuskan dengan IN sama dengan IHK-N dikurangi dengan IHK-N-1 per IHK-N-1 dikali dengan 100%. IN merupakan inflasi, IHK-N merupakan indeks harga konsumen tahun dasar, dan IHK-N-1 merupakan indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Contoh soalnya yaitu dalam sebuah negara diketahui IHK yang didapatkan pada bulan Januari 2021 mencapai 160,50. Sementara itu, IHK yang didapatkan bulan Januari 2020 mencapai sebesar 120,50. Lalu, hitung berapa besar inflasi tahunan yang dimiliki negara tersebut. IN sama dengan IHK 2021 dikurangi dengan IHK 2020 per IHK 2020 dikali dengan 100%. IHK tahun 2021 yaitu sebesar 160,50 dikurangi dengan IHK 2020 yaitu 120,50 per IHK 2020 120,50 dikali dengan 100, maka menghasilkan 33,2%. Maka besar inflasi tahunan yang dialami negara tersebut yaitu sebesar 33,2%. Artinya inflasi yang dialami oleh negara tersebut termasuk ke dalam inflasi berat. Baiklah, untuk yang selanjutnya, saya Kiki Melinda dengan NIM belakang 072 akan menjelaskan mengenai bab bunga majemuk dan deret geometri. Nah, yang pertama adalah bunga. Apa sih itu bunga? Bunga merupakan time value of money atau nilai uang pada masa yang akan datang. Bunga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal sendiri merupakan implementasi dari deret hitung atau aritmatika, sedangkan bunga majemuk merupakan implementasi dari deret ukur atau geometri. Maka dari itu, untuk materi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi deret ukur atau geometri. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menjelaskan mengenai kedua bunga ini, namun hanya bunga majemuk. Selanjutnya adalah
pengertian bunga majemuk. Apa sih bunga majemuk? Bunga majemuk atau compound interest merupakan pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahun atau periode pendapatan bunga, dan metode bunga majemuk ini jumlahnya akan meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena modal awal meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya adalah rumus bunga majemuk. Umumnya rumus bunga majemuk adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N, di mana Fn adalah nilai masa sekarang, P adalah nilai sekarang, I bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Selanjutnya adalah contoh soal. Jika Ibu Santi mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 10% per tahun dimajemukkan, berapakah nilai total deposito Ibu Santi pada akhir tahun ke-6 dan berapa banyak pula pendapatan bunganya? Jadi yang pertama kita harus mencari apa nih yang udah diketahui dari contoh soal ini. Nah, yang pertama yang udah diketahui itu kan besaran uangnya, yaitu P sama dengan 5 juta. Lalu kemudian tingkat bunganya adalah sebesar 10% per tahun, lalu kemudian jumlah tahunnya adalah 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu rumusnya Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Kita masukkan untuk P-nya adalah senilai 5 juta rupiah, lalu 1 tambah 0,10. 0,10 ini adalah bunganya, yaitu 10% ini dijadikan desimal. Lalu kemudian dipangkatkan 6 atau tahunnya. Lalu kemudian 5 juta turun, 1 tambah 0,10 adalah 1,10, lalu pangkat 6 turun. Lalu kemudian 1,10 pangkat 6 adalah hasilnya sekian. Lalu kita kalikan dengan 5 juta, hasilnya adalah sekian. 8.857.805 rupiah. Selanjutnya adalah kita cari nih nilai arus kas masa datang dengan bunga majemuk dan pendapatan bunganya. Jadi dapat teman-teman lihat nih di slide ini. Gambar ini merupakan garis waktu. Garis yang ini maksudnya yang ini merupakan garis waktu. Lalu garis horizontal ini, horizontal memanjang ini disebut dengan garis horizontal menunjukkan waktu, sedangkan garis vertikal pendek yang ini menunjukkan periode pembayaran atau penerimaan arus kas. Waktu 0 di sini adalah waktu sekarang atau awal dari periode pertama. Untuk waktu 1 adalah akhir periode pertama dan awal periode kedua, dan begitu pun dengan angka-angka selanjutnya. Bila arus kas keluar, maka diberi tanda minus, sedangkan bila arus kas masuk, maka diberi tanda plus. Pada gambar ini dapat teman-teman lihat, gambar ini menunjukkan bahwa nilai arus kas adalah arus kas keluar karena bertanda min. Nominal-nominal atas ini merupakan nilai arus kas, sedangkan yang di bawah ini merupakan pendapatan bunganya. Nilai pada 0 didapat dari P atau nilai sekarang. Lalu untuk selanjutnya adalah mencari bagaimana pendapatan bunga periode tahun 1. Rumusnya adalah pendapatan bunga sama dengan nilai awal dikali tingkat bunga. Kita lihat nilai awalnya yaitu sebesar 5 juta rupiah. 5 juta yang ini. Kita masukkan untuk nilai awal adalah sebesar 5 juta dan dengan tingkat bunganya adalah 10%. Jadi totalnya adalah senilai 500.000 rupiah. Selanjutnya adalah nilai kas waktu 1. Rumusnya yaitu nilai akhir sama dengan nilai awal ditambah dengan pendapatan bunga.
Nilai awalnya sendiri adalah sama, yaitu senilai 5 juta rupiah, dan ditambah pendapatan bunga yang baru aja kita cari tadi, yaitu senilai 500 ribu rupiah, hasilnya adalah senilai 5.500.000 rupiah. Lalu untuk periode tahun kedua nih, sama aja untuk rumusnya, yaitu pendapatan bunga sama dengan nilai awal dikali tingkat bunga. Yang membedakan adalah nilai awalnya nih. Nilai awalnya di sini adalah senilai 5.500.000 rupiah. Karena nilai awal ini merupakan nilai awal pada waktu 1, yaitu 5.500.000 rupiah. Kita masukkan untuk nilai awalnya dan dikali dengan tingkat bunga. Tingkat bunganya adalah sama 10%. Lalu menghasilkan 550.000 rupiah. Selanjutnya adalah nilai arus kas waktu 2. Rumusnya sendiri adalah sama, yaitu nilai akhir sama dengan nilai awal ditambah dengan pendapatan bunga. Nilai awal adalah sama dengan yang atasnya, yaitu senilai 5.500.000 rupiah, dan pendapatan bunganya adalah senilai yang barusan kita cari, 550.000 rupiah ditambah dengan 5.500.000 adalah hasilnya 6.050.000 rupiah. Begitu pula untuk periode-periode selanjutnya, yaitu periode 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah cara menghitungnya yaitu sama. Untuk mempersingkat waktu, bisa teman-teman lihat dari tabel ini, tabel nilai masa datang dengan bunga majemuk yang dibayarkan secara tahunan. Tahun 1 ada nilai awalnya 5 juta, pendapatan bunga 500.000, dan nilai akhir masa datang 5.500.000, dan tahun-tahun selanjutnya. Jadi bisa dilihat di sini adalah total pendapatan bunganya ini itu dijumlahkan, yaitu totalnya adalah sekian, 3.857.805 rupiah. Seperti itu. Nah, total dari pendapatan bunga majemuk tadi kan adalah 3.857.805 rupiah. Ini merupakan pendapatan bunga setiap saya ulangi, pendapatan bunga setiap periode itu meningkat, namun bunga sederhananya tetap. Rumus ini hanya berlaku untuk setiap pembayaran bunga setiap tahun saja. Tetapi dalam praktik bisnis sehari-hari seperti pada bank-bank konvensional, frekuensi pembayaran bunga kepada nasabah dilakukan bukan hanya sekali dalam setahun, melainkan lebih dari 1 kali. Misalnya pembayaran bunga majemuk secara kuartal, bulanan, atau bahkan harian. Selanjutnya adalah jika frekuensi pembayaran bunga misalkan nih frekuensi pembayaran bunganya adalah M kali dalam setahun, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut ini. Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus 1 per M dipangkat N kali M, di mana Fn adalah nilai masa datang tahun ke N, P adalah nilai sekarang, I tingkat bunga per tahun, M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, dan M adalah jumlah tahun. Jadi, berdasarkan rumus suku bunga dikonversikan menjadi tingkat suku bunga periodik, dan jumlah tahun dikonversi juga menjadi jumlah periode dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat suku bunga periodik, yaitu tingkat suku bunga tahunan per frekuensi pembayaran bunga per tahun, atau I per M. Untuk yang kedua adalah jumlah periode, sama dengan jumlah tahun dikali dengan frekuensi pembayaran bunga per tahun, atau N dikali dengan M. Jadi, pendapatan bunga sama dengan nilai awal dikali dengan tingkat suku bunga tahunan per frekuensi pembayaran bunga per tahun. Contoh soal, Ani ingin menabung uangnya senilai 5 juta rupiah di bank dengan tingkat bunga yang berlaku 10% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa mendatang setelah 6 tahun? Kemudian jika dibunga majemukkan secara
Yang pertama semesteran, kedua kuartalan, ketiga bulanan, dan yang keempat harian. Nah, penyelesaiannya adalah, jadi kita cari dulu apa-apa aja nih yang udah diketahui. Jadi dari soal ini yang diketahui kan ada 3, yaitu besaran uangnya, lalu bunganya, dan N-nya atau tahunnya. P-nya adalah senilai 5 juta, I adalah 10 juta per tahun, dan N adalah 6 tahun. Jadi rumus yang digunakan adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus 1 per M di pangkat N kali M. Yang pertama, kita cari dulu yang bunga majemuk secara semesteran dulu. Jadi, pembayaran bunga majemuk secara semesteran atau M sama dengan 2. Kenapa 2? Ini dikarenakan dalam 1 tahun itu kan ada 2 semester. Jadi M-nya adalah sama dengan 2. Kita inputkan untuk rumusnya adalah yang ini. Fn atau N-nya adalah tadi 6, kita masukkan F6 sama dengan P, P-nya adalah 5 juta, di dalam kurung 1 ditambah 0,10, ini merupakan tingkat bunganya yang sudah diubah menjadi desimal, lalu kemudian M-nya adalah 2, lalu kemudian pangkat N dikali dengan pangkat M. N-nya adalah senilai 6, dan kemudian M-nya adalah senilai 2. Lalu 5 jutanya turun, kemudian 0,10 per 2 adalah sama dengan 0,05, lalu kemudian pangkat 6 dikali pangkat 2 adalah senilai 12. Lalu kemudian 5 juta turun, 1 ditambah 0,05 adalah senilai 1,05 dipangkatkan 12. 1,05 pangkat 12 adalah nilainya sekian, 1,79585. Lalu kemudian dikalikan dengan 5 juta. Lalu mendapat hasil senilai 8.979.300. Nominal ini merupakan nilai masa datang dalam 6 tahun ke depan. Lalu selanjutnya adalah untuk pembayaran bunga majemuk secara kuartal. Jadi M-nya 4 ini dikarenakan 1 tahun adalah 4 kuartal. Kita masukkan untuk rumusnya adalah sama, N-nya yaitu 6, F6 sama dengan 5 juta, P 5 juta, dalam kurung 1 ditambah tingkat bunganya yaitu sebesar 10% yang sudah didesimalkan, lalu kemudian M-nya pindah ke sini, M-nya senilai 4, lalu kemudian pangkat N dikali pangkat M, N-nya adalah senilai 6 dan M-nya adalah senilai 4. Lalu kemudian turun, 5 juta turun, lalu kemudian 0 per 4 adalah senilai 0,025, lalu kemudian pangkat 6 dan pangkat 4 dikalikan menjadi hasilnya adalah 24. Kemudian 1 ditambah 0,025 adalah senilai 1,025, pangkatnya turun. Lalu kemudian 5 juta dikali dengan 1,025 pangkat 25 adalah hasilnya sekian. 1,80872 dikalikan dengan 5 juta adalah nilainya sekian, 9.043.600. Nilai ini adalah nilai masa datang 6 tahun ke depan. Selanjutnya adalah pembayaran bunga majemuk secara bulanan. Jadi M-nya adalah sama dengan 12 nih, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, kita masukkan untuk rumusnya adalah tetap, yaitu sama. N-nya tadi adalah 6, kita masukkan F6 sama dengan P 5 juta, dalam kurung 1 per bunga yang udah didesimalkan, terus dibagi dengan M-nya adalah 12. Lalu kemudian pangkat N kali pangkat M, N-nya adalah 6, lalu kemudian M-nya adalah 12. Lalu untuk 1 ditambah 0,10 per 12 adalah nilainya senilai ini, lalu kemudian 6 dikalikan
12 adalah sama dengan 72, lalu kemudian nominal ini 1 ditambah 0,00833 ini ditambahkan, lalu hasilnya adalah sekian. Lalu kemudian 1,00833 ini dipangkatkan 72, itu hasilnya 1,81716. Dikalikan dengan 5 juta, nilainya adalah 9.085.800. Nilai ini merupakan nilai masa datang 6 tahun ke depan. Nah, untuk yang terakhir adalah pembayaran bunga majemuk secara harian. Jadi M-nya adalah 365 dikarenakan 1 tahun itu ada 365 hari. Untuk rumusnya sendiri adalah sama, langsung saja kita masukkan F6 sama dengan 5 juta dalam kurung 1 ditambah 0,10 per 365 dipangkatkan 6, N-nya 6 dan M-nya adalah 365. Untuk 0,10 per 365 adalah hasilnya sekian. Untuk pakatnya ada juga hasilnya sekian. 1 ditambah 0,00023 adalah 1,000273. Lalu kemudian ini dipangkatkan 2.190 adalah hasilnya 1,81809. Dikalikan dengan 5 juta hasilnya adalah senilai 9.090.450. Nah, nilai ini merupakan nilai masa datang 6 tahun ke depan. Dari contoh yang telah saya jelaskan tadi, dapat dilihat bahwa tingkat bunga sama, tetapi frekuensi pembayaran bunga dalam setahun berbeda. Semakin meningkat, maka nilai akhir di masa datang akan semakin besar pula. Nah, jadi yang selanjutnya adalah materi tentang seri geometri. Jadi, berikut contoh barisan dan deret geometri, yaitu U1, U2, U3, U4, U5, sampai UN atau UN ini merupakan suku ke N. Nah, di antara U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya, itu ada yang namanya rasio. Nah, caranya mencari rasio di sini, rumusnya yaitu U2 per U1 atau U3 per U2 atau UN per UN-1. Nah, contoh soalnya yaitu yang pertama 1,2,4,8 dan seterusnya. Kita mencari rasio atau R-nya yaitu dengan cara rumusnya U2 per U1 sama dengan U2-nya adalah 2 dan U1-nya adalah 1, sama dengan hasilnya adalah 2. Nah, yang selanjutnya adalah 162,54,18,6 dan seterusnya. Kita cari gimana rasionya. Rumusnya adalah sama yaitu U2 per U1. U2-nya di sini adalah 54 dan U1-nya adalah senilai 162. Jadi 54 per 162 adalah hasilnya 1/3. Nah, yang selanjutnya adalah gimana sih mencari rumus suku ke N baris geometri. Jadi pada dasarnya rumus yang digunakan adalah UN sama dengan AR pangkat N-1, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasionya. Selanjutnya rumus jumlah N suku pertama dari geometri. Jadi ada 3 rumus, masing-masing rumus ini beda-beda. Jadi yang pertama adalah
Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, rumus ini khusus untuk yang rasionya kurang dari 1. Nah, untuk yang selanjutnya, rumus selanjutnya, Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, rumus ini untuk rasionya yang lebih dari 1. Dan yang ketiga adalah A kali N. Itu untuk R atau rasionya yang sama dengan 1, di mana Sn itu adalah jumlah N suku pertama, A-nya adalah suku pertama, dan R-nya adalah rasionya. Contoh soal pertama, diketahui deret geometri 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah seterusnya. Soal yang A yaitu tentukan nilai suku ke-8. Yang B adalah tentukan jumlah 10 suku pertama. Jadi untuk mencari A atau tentukan nilai suku ke-8, kita harus nyari dulu gimana berapa rasionya. Rasio dicari dengan rumus U2 per U1. U2 adalah 2 dan U1 adalah 1, jadi sama dengan rasionya adalah 2. Nah, selanjutnya gimana caranya nyari suku ke-8? Suku ke-8 ini lambangnya adalah U8. Rumusnya adalah yang ini, UN sama dengan AR pangkat N-1. Langsung kita masukkan aja. Suku pertamanya adalah 1, dan rasio yang tadi kita cari senilai 2, lalu pangkat 8 min 1. Hasilnya adalah 128. Lalu untuk mencari bagaimana jumlah berapakah jumlah 10 suku pertama, rumusnya adalah menggunakan Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Kenapa kok menggunakan rumus ini? Karena rasionya tadi lebih dari 1. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Langsung kita masukkan aja. Untuk R-nya adalah 2, terus N-nya adalah 10. Kita masukin, lalu hasilnya adalah sekian. Soal selanjutnya adalah diketahui deret geometri ini ralat, ini sebenarnya 6. Nah, diketahui deret geometri 162 plus 54 plus 18 plus 6 plus seterusnya. Cari nilai suku kelima dan tentukan jumlah 5 suku pertama. Nah, jadi kita pakai rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. Untuk rasionya, tadi pertama kita udah cari rasionya adalah senilai 1/3. Jadi kita langsung masukkan aja rasionya ke sini. N-nya itu 5. Masukin, lalu dapat nilai rasionya adalah 2. Kok rasio? Suku kelimanya adalah 2. Di sini kita hasilnya adalah 2. Nah, gitu. Ini. Hasilnya adalah 2. Ini untuk nilai suku kelima. Nah, yang selanjutnya adalah tentukan jumlah 5 suku pertama. Nah, caranya adalah bisa dengan kita menjumlahkan dari deretan geometri ini. 162 ditambah 54 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 2, hasilnya adalah 242. Atau bisa juga dengan rumus ini. Rumusnya kita pakai yang rumus ke-1 karena rasionya adalah kurang dari 1. Nah, ini sebenarnya pangkat ya guys. Ini pangkat N. Nah, ini baru benar. Kita masukin A-nya atau suku pertamanya adalah 162, terus rasionya 1/3, N-nya yang dicari 5. Dimasukin ke sini,
Terus 1 per R. 1 min R. R-nya adalah 1/3. Nah, ini yang pertama kita pangkatin dulu 1/3 pangkat 5. Hasilnya adalah sekian. Lalu kita samain dulu penyebutnya yang ini. Hasilnya adalah segini. Lalu yang atas ini, yang ini juga disamakan penyebutnya sama ini sama yang ini. Hasilnya adalah 243/243 min 1/243. Nah, terus kita kurangi dari 243 dikurang 1 adalah senilai 242. 243 ini adalah tetap ya, karena penyebutnya itu harus tetap. Nah, terus yang bawahnya juga 3 min 1 sama dengan 2, penyebutnya tetap. Nah, terus kita jadiin kayak gini. Pokoknya ini hasilnya sama dengan 242. Nah, sama kan sama yang cara ini ditambah-tambah doang, sama pakai rumus. Terus nilainya sama. Nah, segitu dulu materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, agar dari Bapak Galih sendiri mohon ditambahkan apabila ada yang kurang atau ada materi yang salah. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abi. Penilaian investasi. Dua rumus berikut digunakan untuk memecahkan masalah bunga majemuk. Yang pertama dapat dipakai untuk semua jenis peracikan di mana bunga ditambahkan ke investasi pada akhir interval waktu diskrit. Rumusnya S sama dengan P 1 ditambah R dibagi 100 pangkat T. Sedangkan rumus yang kedua digunakan bila bunga ditambahkan terus-menerus. Rumusnya S sama dengan PE pangkat RT dibagi 100. Keterangan P sama dengan prinsipal, S sama dengan future value, R sama dengan interest rate, T sama dengan time. Contoh soal. Temukan nilai sekarang dari $1.000 dalam waktu 4 tahun jika tingkat diskonto 10% digandakan. A. Setengah tahunan dan B. Terus-menerus. Jawab. P sama dengan S 1 tambah R dibagi 100 pangkat minus T. Tinggal dimasukkan S nya atau future value nya 1000, 1 ditambah R nya 5/100, minus T nya minus 8 sama dengan 1000, 1 ditambah 5/100 pangkat minus 8. 5/100 itu dicoret dibagi 5 jadi 1/20 sama dengan 1020 ditambah 1/20 pangkat minus 8 sama dengan 1020
21/20 pangkat minus 8. Karena hasilnya minus dibuat menjadi positif, jadi dibalik menjadi 1020/21 pangkat 8 sama dengan 1000 dikali 20 pangkat 8 per 21 pangkat 8. Ini bisa terjadi karena memangkatkan sebuah pecahan, pangkatkan pembilang dan penyebutnya. Selanjutnya jadi 1000 kali 20 pangkat 8 per 21 pangkat 8, hasilnya 676,83. Selanjutnya yang B. Dalam rumus ini R adalah tingkat diskonto tahunan yaitu 10 dan T diukur dalam tahun jadi adalah 4. Maka nilai sekarang adalah P sama dengan 1000E pangkat minus 0,4. Karena ini bentuk desimal, maka dibuat pecahan terlebih dahulu. Jadi 1000E pangkat min 4/10, ini 4/10 nya dibagi 2 menjadi 2/5 sama dengan 1000E pangkat minus 2/5. Karena ini bilangannya negatif, diubah menjadi positif menggunakan rumus A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N menjadi 1000 dikali 1 per E pangkat 2/5, hasilnya 1000 per E pangkat 2/5. Kemudian menggunakan rumus A M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M menjadi 1000 per akar pangkat 5 dari E pangkat 2. Kemudian dirasionalkan menyebutnya menjadi 1000 akar pangkat 5 dari E pangkat 3 per E, hasilnya 670,32. Selanjutnya adalah Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR. NPV adalah metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas bersih dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Kami menghitung laba ini dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari pendapatan dan nilai sekarang dari biaya. Sedangkan IRR adalah tingkat tahunan yang bila diterapkan pada pengeluaran awal menghasilkan pengembalian yang sama dengan proyek setelah jumlah tahun yang sama. Contoh soal: sebuah proyek yang membutuhkan pengeluaran awal sebesar $15.000 USD dijamin akan menghasilkan pengembalian sebesar $20.000 USD dalam waktu 3 tahun. Tentukan menggunakan
A. Nilai sekarang bersih atau NPV, dan B. Tingkat pengembalian internal atau IRR. Jawab. P sama dengan S 1 ditambah R per 100 pangkat minus T. Diketahui S sama dengan 20.000, 1 ditambah R sama dengan 5 per 100 minus T sama dengan minus 3. Jadi 20.000 1 ditambah 1 per 20 pangkat minus 3 sama dengan 20.000 ditambah 20 tambah 1 per 20 pangkat minus 3. Karena ini pangkatnya masih negatif, dibuat positif, jadi dibalik menjadi 20.000 20 per 21 pangkat 3. Kemudian untuk memangkatkan sebuah pecahan, pangkatkan pembilang dan penyebut menjadi 20.000 dikali 20 pangkat 3 per 21 pangkat 3 menjadi 20.000 kali 8.000 per 9.261 sama dengan 160 juta dibagi 9.261, hasilnya 1726,75. Jadi nilai NPV adalah nilai sekarang dari aliran kas bersih dikurangi nilai sekarang dari suatu investasi. 1726,75 dikurangi 15.000 sama dengan 2276,75. Kemudian IRR S sama dengan P 1 ditambah R per 100 pangkat T. Diketahui S 20.000, P 15.000, dan T sama dengan 3. 20.000 sama dengan 15.000, 1 ditambah R per 100 pangkat 3. 20.000 per 5.000 sama dengan 15.000 per 5.000, 1 ditambah R per 100 pangkat 3. 4 per 3 sama dengan 1 ditambah R per 100 pangkat 3. Kemudian dibindarluaskan menjadi 1 plus R per 100 pangkat 3 sama dengan 4 per 3. 1 plus R per 100 sama dengan 4 per 3 pangkat 1 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 per 3. Kemudian menarik akar dari pembilang dan penyebut menjadi akar pangkat 3 dari 4 per akar pangkat 3 dari 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 kali 9 per 3, kemudian dirasionalkan dan dijumlahkan menjadi akar pangkat 3 dari 30
6/3 sama dengan 1,1 sama dengan R per 100 sama dengan 1,1 dikurangi 1 sama dengan 0,1. Bentuk pecahannya 10%. Jadi IRR-nya 10%. Oleh karena itu, proyek ini direkomendasikan karena nilai ini melebihi tingkat pasar sebesar 5%. Selanjutnya, matematika formal. Huruf Yunani atau sigma setara dengan huruf S untuk penjumlahan dan digunakan untuk menyatakan penjumlahan dalam bentuk yang ringkas. Rumusnya, sigma I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn. Di bagian bawah dan atas tanda sigma masing-masing disebut batas bawah dan batas atas. Menggunakan notasi, sigma I sama dengan 3 sampai 7, 2 pangkat I sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 7. Jadi batas bawahnya adalah 3. Jadi kita memulai dengan substitusikan I sama dengan 3 ke suku umum 2 pangkat I untuk mendapatkan 2 pangkat 3. Suku-suku berikutnya diperoleh dengan mensubstitusikan bilangan bulat berurutan, yaitu I sama dengan 4,5, dan seterusnya. Batas atas adalah 7. Jadi kami terus menjumlahkan semua istilah hingga termasuk 2 pangkat 7. Selanjutnya adalah notasi sigma penjumlahan secara aljabar. Properti yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai N kurung XI tambah YI kurung sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Kemudian properti yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai N AXI sama dengan A sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Yang dimaksud dengan A itu huruf konstanta. Oke, selanjutnya contoh soal properti pertama dan kedua. Sigma K sama dengan 1 sampai 4 K kurung K kuadrat ditambah 2K tutup kurung sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 4 K kuadrat ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 4 2K sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 4 K kuadrat ditambah 2 sigma K sama dengan 1 sampai 4K. Ini dipindahkan ke depan karena ini ada huruf konstantannya. Jadi K kurung 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat tutup kurung tambah 2 kali K kurung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tutup kurung sama dengan
30 tambah 20 sama dengan 50. Kemudian soal yang kedua, sigma K sama dengan 1 sampai 4. 2K sama dengan 2 sigma K sama dengan 1 sampai 4K. Ini ada huruf konstantanya, jadi dipindahkan ke depan, sama dengan 2 kali buka kurung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tutup kurung sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20.